Baik, selamat berjumpa kembali Pak Fadil. Perkenalkan, saya Mata Evander Xavier dengan NIM 1822304. Pada tugas ini, saya akan melanjutkan tugas bagian protokol komunikasi ESP32. Di sini ada tiga teman saya, Fabian, Irdina, dan Ratu, yang akan menjadi klien dari ESP32. Dan saya sendiri akan menjadi akses poinnya. Oke, mungkin sebelum masuk ke simulasi, saya akan share kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan modul Wi-Fi UDP.H karena untuk mengetahui ISP mana saja yang terhubung itu menggunakan protokol UDP. Jadi dengan protokol ini ISP32 saya bisa tahu siapa yang terhubung, apakah itu Ratu, apakah itu Fabian, atau apakah itu Irdina. Oke, jadi di sini untuk SSID dan password sama seperti sebelumnya, dan untuk IP address dan subnet access point saya bisa dilihat di sini. Dan di sini saya menggunakan Wi-Fi UDP dengan port 1234. Lalu di sini untuk lampu LED-nya ada tiga, yaitu yang merah itu untuk Favian, yaitu pakai port 14 dengan 110. Dan yang kuning itu untuk Ratu, ini harusnya 30 ya, maaf. Dan yang hijau itu Dina, dia 20. Oke. Lalu di sini ada heartbeat. Heartbeat itu dia kondisi dari lampunya LED-nya. Jadi uh, jika terhubung, maka LED-nya itu akan menyala terus. Nanti ada di kode di bawahnya. Oke, mungkin lanjut dulu ke setup. Di sini mungkin sama seperti sebelumnya, ini hanya print saja. Lalu di sini akan melakukan konfigurasi access point, mulai dari SSID password, dan kemudian IP-nya. Ini IP dan gateway-nya dia sama, dan subnet yang tersedia. Lalu di print, lalu di start. Dan ini untuk menginisialisasi UDP servernya. Dan ini untuk setup LED-nya. Oke, selanjutnya ini ada jumlah uh, connected clients. Tapi mungkin sebenarnya tidak terlalu dipakai nanti di bawah. Dan kemudian ini untuk mendapatkan message dari UDP-nya yang akan terhubung. Nah, jadi jika di sini yang terhubung uh, Favian, maka dia akan mendeteksi jika 110 terhubung, maka itu Favian. Dan oke, mungkin ini tadi terbalik ya. Harus saya jika 30 itu dia Ratu, dan jika 20 itu dia Irgina. Nah, di sini untuk mengecek statusnya, jadi jika dia apa saat di kode ini heartbeat last heartbeatnya itu dia menggunakan milis, jika dia itu kurang dari 5 detik, maka akan artinya sudah ada yang terhubung, sehingga lampunya akan menyala terus. Namun jika tidak, maka lampunya akan kedap-kedip. Oke. Dan di sini ada satu kode lagi, yaitu untuk kode klien yang digunakan oleh teman-teman saya. Jadi mereka itu juga menggunakan Wi-Fi UDP.H. Lalu di sini ada SSID dan password yang saya gunakan. Nah, di sini static IP-nya itu akan disesuaikan oleh sesuai ISP mereka. Tadi ada 10, 20, dan 30. Dan di sini konfigurasi lainnya. Lalu ini heartbeat itu merupakan yang message tadi. Oke, jadi uh, kurang lebih ini sama, ini hanya konfigurasi saja, dikonfigurasi dan lalu dimulai. Dan dia tuh mirip seperti kode yang sebelumnya ya, yang di tugas klien sebelumnya. Jadi dia itu akan kedap-kedip jika tidak terhubung, namun jika terhubung maka akan ada tulisan terhubung, lalu lampunya akan nyala. Oh ya, mungkin di sini ada informasi tambahan bahwa di masing-masing klien itu ada dipasang satu lampu. Jika lampunya mereka itu nyala terus, artinya terhubung, namun jika kedap-kedip artinya tidak terhubung. Dan ini loop itu merupakan jika ada perubahan status dari hubung terhubung dan tidak terhubungnya. Dan kemudian ini ada fungsi untuk mengirim heartbeat-nya. Oke, mungkin bisa saya stop share dulu. Oke, jadi ini kurang lebih di kondisi saat ini, Favian, Irdina, dan Ratu itu sudah terhubung. Mungkin di sini agak kedap-kedip sedikit, tapi memang protokol UDP-nya agak putus nyambung. Oke, mungkin di sini untuk membuktikan sudah bekerja, Favian boleh tolong cabut. Oke, tunggu sebentar. Nah, dia akan kedap-kedip yang warna merah. Merah itu punya Favian, dia akan kedap-kedip. Lalu mungkin Ratu boleh tolong cabut. Nanti yang kuningnya dia akan kedap-kedip. Mungkin tunggu sebentar. Nah, ini kedap-kedip ya. Mungkin agak susah lihat. Nah, sudah kedap-kedip. Oke, selanjutnya mungkin Dina boleh tolong cabut.
Oke, nah ini jadi tiga lampu di sini itu dia kedap-kedip ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat lebih jelas seperti ini. Oke, mungkin dari Dina lagi tolong dipasang. Nah, yang Dina nanti dia akan menyala terus. Nih, lihat yang lampu hijaunya dia nyala terus. Oke, Ratu boleh tolong pasang. Nah, nanti yang kuning dia akan menyala terus juga. Dan terakhir Fabian boleh tolong pasang. Oke, nanti lampu ampere juga akan menyala terus. Nah, jadi mungkin tadi juga bisa dilihat ya dari ISP-nya Fabian, Dina, dan Ratu kondisi nyala matinya. Eh, ya, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya di sini saya menggunakan protokol UDP untuk mendapatkan atau mengetahui ISP mana saja yang terhubung. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.